Malam itu aku cuma pengen seseorang buat curhat. Tapi ternyata yang datang bukan cuma telinga yang mendengar, tapi tangan yang menyentuh, bibir yang mencium, dan pelukan yang membuatku meleleh. Kisah ini bukan soal cinta yang sempurna. Ini cerita tentang kesepian yang ketemu pelarian. Tentang dua orang asing yang bertemu di Facebook dan dalam waktu singkat saling membuka rahasia, tubuh, dan luka paling dalam. Apa yang awalnya cuma obrolan iseng, berubah jadi hubungan terlarang yang membakar, menggoda, dan menguji batas moral. Inilah kisahku dan bagaimana tubuh gadis asing yang awalnya cuma pengen curhat, akhirnya jadi milikku sepenuhnya. Namaku Dimas, usia 32 tahun. Sehari-hari aku bekerja sebagai freelance video editor dari rumah. Hidupku terbilang cukup tenang dan datar, tak banyak drama, tak banyak keajaiban. Sudah 2 tahun aku menduda, istri pergi dengan lelaki lain dan meninggalkan luka yang sulit sembuh. Sejak itu, aku tak pernah benar-benar membuka hati lagi. Semua terasa dingin dan hampa. Sampai pada suatu malam, aku iseng membuka Facebook. Di antara notifikasi dan unggahan tak penting, ada satu nama muncul di saran pertemanan. Namanya Aira. Foto profilnya sederhana, wajah manis dengan senyum malu-malu. Aku tak tahu kenapa, tapi ada yang mengusik perhatianku. Tanpa pikir panjang, aku kirim permintaan pertemanan. Beberapa menit kemudian, dia menyetujuinya. Aku mulai mengamati profilnya. Ternyata dia baru saja pindah dari luar kota. Statusnya masih mahasiswa, tapi sudah semester akhir. Di foto-fotonya, Aira terlihat seperti gadis baik-baik. Tidak terlalu terbuka, tapi ada aura sensual yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Aku scroll sampai jauh ke bawah, hingga akhirnya aku memutuskan untuk menyapa lewat pesan. Hai, makasih udah accept ya, salam kenal. Kukira dia tidak akan membalas. Tapi tak sampai 1 menit dia menjawab, Hai juga, iya. Salam kenal juga Mas Dimas. Dari situ, semuanya seperti mengalir tanpa bisa kucegah. Kami mulai sering chatting. Topiknya ringan, kuliah, hobi, musik, bahkan curhatan tentang keluarga. Dia bilang hubungannya dengan orang tua sedang renggang. Ibunya terlalu mengekang. Ayahnya sibuk kerja dan tak peduli. Aku mendengarkan dengan tulus, tanpa niat macam-macam. Aku hanya merasa nyaman berbicara dengannya. Aira juga mulai terbuka. Semakin malam, topik kami makin pribadi. Suatu malam dia bilang, Mas Dimas, aku ngerasa nyaman banget cerita sama kamu. Aku senang, tapi juga khawatir. Gadis seumuran Aira, baru 22 tahun, terlalu muda untuk terbawa perasaan. Aku takut merusaknya, tapi semakin lama rasa itu tumbuh. Aira mulai sering menelepon. Suara lembutnya jadi candu. Kami tertawa, bercerita, dan kadang diam hanya mendengarkan napas masing-masing. Hingga suatu malam Aira bilang, Mas aku capek di rumah, boleh nggak aku main ke tempat Mas? Aku terdiam. Itu pertama kalinya dia meminta hal seperti itu. Kupikirkan baik-baik. Bagaimana kalau dia hanya butuh tempat aman? Bagaimana kalau aku disalahkan nanti? Tapi bagian terdalam dari diriku ingin dia datang. Aku janji nggak lama. Aku cuma butuh ketenangan sebentar, lanjutnya. Akhirnya aku mengirimkan alamatku. Sekitar 1 jam kemudian, dia mengetuk pintu. Saat kubuka, aku hampir tak percaya. Aira jauh lebih cantik dari yang kulihat di foto. Dia mengenakan kaos putih tipis dan celana jeans ketat. Rambutnya tergerai, mata sedikit sayu, dan aroma parfumnya menusuk hidung. Boleh masuk, katanya lirih. Aku hanya mengangguk. Dia duduk di sofa dan tersenyum canggung. Aku cuma butuh tempat buat nangis bentar. Lalu tanpa bicara banyak, dia menangis di pundakku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Hanya memeluk dan menenangkan. Lalu dia berkata, Mas, boleh peluk aku sebentar aja? Aku memeluknya lagi, tapi kali ini lebih erat. Dan dia tak melepaskan. Tangannya mulai menggenggam punggungku. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Dia mendongak menatap mataku. Aku pengen ngerasain rasa aman, Mas. Aku masih bisa menahan diri, tapi tatapannya menusuk ke dalam. Aira lalu meletakkan telunjuknya di bibirku. Gak usah banyak tanya, peluk aku terus aja, bisiknya.
Dan disitulah segalanya mulai berubah. Bukan sekadar curhat, bukan sekadar kunjungan singkat, tapi sebuah awal dari sesuatu yang tak terduga. Detik itu, aku tahu aku telah membuka pintu untuk cerita yang mungkin tak akan pernah bisa kututup lagi. Aira kemudian tertidur di pelukanku. Aku memandang wajahnya yang damai. Ada perasaan bersalah, tapi juga ketertarikan yang tak bisa kupungkiri. Tubuhnya terasa hangat, dan aku tahu malam itu bukan malam biasa. Itulah awal dari semuanya. Sebuah hubungan tak biasa, hubungan yang seharusnya tak boleh ada, tapi juga hubungan yang membuatku hidup kembali. Dan malam itu, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Bertanya, apakah aku sudah melangkah terlalu jauh? Setelah malam itu, segalanya berubah antara aku dan Aira. Bukan hanya perasaan, tapi juga batas-batas yang sebelumnya kami jaga. Aira semakin sering datang ke tempatku. Kadang hanya untuk bercerita, kadang hanya untuk tidur dalam pelukanku. Aku tahu ini salah, tapi rasa nyaman itu sulit ditolak. Dia membuatku merasa dibutuhkan lagi, dan aku terlalu lama kesepian untuk bisa menolaknya. Kami tidak pernah membicarakan hubungan ini secara jelas. Tidak ada kata pacaran, tidak ada status. Tapi apa yang terjadi di antara kami terlalu nyata untuk disangkal. Aira mulai sering menggoda. Dengan pakaian tipisnya, dengan tatapan manja yang sulit kuabaikan. Dia tahu bagaimana membuatku lemah, dan aku mulai menyerah. Hari itu dia datang dengan gaun tipis warna hitam. Kukira dia akan menceritakan masalah seperti biasa. Tapi ternyata tidak. Dia datang dengan senyum berbeda. Senyum yang mengandung sinyal. "Mas, kamu kangen aku nggak?" Katanya sambil mendekat. Aku hanya mengangguk pelan. "Kamu nggak pernah bilang," bisiknya sambil duduk di pangkuanku. Tangannya menyentuh wajahku perlahan. "Kalau kamu kangen, kenapa nggak dicium aja?" Aku bisa merasakan detak jantungku melonjak. "Boleh aku cium, Mas?" lanjutnya. Sebelum aku sempat menjawab, bibirnya sudah menempel di bibirku. Ciuman itu hangat, lembut, dan memabukkan. Kami seperti kehilangan kendali. Tangan kami saling menjelajah, perlahan tapi pasti. Dia menggigit bibir bawahku sambil tertawa kecil. "Kamu tahu nggak? Aku selalu ngebayangin ini tiap malam." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang memuncak. "Aira, kamu yakin dengan semua ini?" Tanyaku pelan. Dia mengangguk. "Aku udah terlalu lama sendirian, Mas. Nggak pernah merasa segini dekat sama seseorang." Kami berciuman lagi, kali ini lebih dalam. Tangannya menyentuh dadaku, membuka kancing bajuku satu persatu. Aku tak kuasa menahan hasrat, tapi di tengah gairah itu, bayangan masa lalu menghantui. Apakah ini cinta atau hanya pelampiasan luka? Kami terdiam beberapa saat, saling menatap. Dia kemudian berbaring di sofa, menatapku dengan mata yang tak bisa kutolak. "Kalau malam ini Mas nggak peluk aku lagi, aku nggak akan tidur." Aku mengalah. Ku biarkan tubuhku menempel pada tubuhnya. Pelan-pelan kami melebur dalam kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Tapi saat pagi menjelang, segalanya terasa berbeda. Aira tampak dingin. Dia buru-buru bangun, memakai bajunya. "Aku harus pulang," katanya singkat. "Ada apa?" Tanyaku bingung. Dia tak menjawab. Hanya menatapku sebentar, lalu berkata, "Kita nggak boleh terlalu sering kayak gini." Aku terdiam. Hari-hari berikutnya, dia mulai menjauh. Pesan tak dibalas. Telepon tak diangkat. Aku jadi gelisah. Pikiran buruk mulai datang. Apakah aku melakukan kesalahan? Ataukah dia hanya bermain-main denganku? Seminggu kemudian, dia tiba-tiba muncul lagi di depan pintu. Wajahnya pucat, matanya bengkak. "Aku hamil, Mas," katanya dengan suara gemetar. Dunia seolah runtuh di hadapanku. "Apa kamu yakin?" tanyaku panik. Dia mengangguk, menunjukkan test pack dari dalam tasnya. 2 garis merah terang. Tubuhku langsung lemas. "Tapi, Aira, kita cuma sekali." Dia menangis menutup wajahnya. Aku nggak tahu harus gimana. "Aku takut, Mas." Aku memeluknya, mencoba menenangkan. "Tunggu, kita bisa cari solusi. Kita hadapi sama-sama."
tapi dia menggeleng. Orang tuaku akan membunuhku kalau tahu. Kami duduk dalam diam cukup lama. Aku tahu ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang rumit. Sore itu, dia memintaku mengantarnya ke dokter. Kami cek ulang. Dan benar, dia hamil. Aku merasa bersalah, takut, tapi juga terikat. Ini bukan sekadar hubungan diam-diam lagi. Ini sudah nyata, sudah dalam, dan tak bisa dihapus begitu saja. Di perjalanan pulang, Aira berkata, "Kalau Mas nggak mau tanggung jawab, aku ngerti." Aku langsung menatap matanya. "Aku nggak akan lari, Aira." Dia menangis pelan dan menggenggam tanganku erat. Malam itu kami tidur tanpa berkata apa-apa. Hanya saling mendekap dan membiarkan ketakutan berbisik dalam diam. Dan di tengah malam, aku terbangun. Aira tidak ada di sampingku. Aku mencarinya ke dapur, ke ruang tamu, bahkan keluar rumah. Tapi dia tak ada. Hanya secarik kertas di atas meja. Tulisan tangannya masih basah. "Maaf Mas, aku harus pergi. Ini semua salahku." Jantungku serasa berhenti. Aku berlari keluar, tapi dia sudah hilang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menangis karena takut kehilangan lagi. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Aira akan kembali. Atau aku yang akan mencarinya sampai dapat. Karena yang kami miliki terlalu dalam untuk dibiarkan hilang begitu saja. 2 minggu sejak Aira meninggalkan rumahku tanpa kabar. 2 minggu yang terasa seperti neraka. Nomornya tidak aktif. Pesannya centang 1. Semua akun media sosialnya mendadak hilang. Aku mencari ke tempat-tempat yang biasa kami kunjungi. Aku bahkan nekat ke kampus tempat dia kuliah, berpura-pura sebagai saudaranya. Tapi tak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku mulai berpikir buruk. Jangan-jangan dia benar-benar menghilang, atau lebih parah, nekat melakukan sesuatu pada dirinya. Sampai suatu malam, notifikasi masuk ke Facebookku. Sebuah akun baru mengirim pesan. "Halo Mas Dimas, aku Aira. Maaf, aku bikin akun baru." Jantungku berdetak sangat kencang. Tanpa pikir panjang, aku langsung membalas. "Di mana kamu sekarang? Aku khawatir setengah mati." Dia tidak langsung menjawab. Beberapa menit kemudian, dia hanya menulis, "Boleh aku datang malam ini?" Tentu saja jawabanku, "Ya, datanglah kapanpun kamu mau." Tepat pukul 10 malam, dia tiba. Kali ini dengan wajah yang jauh berbeda. Wajah yang lelah, penuh beban, tapi juga penuh kelegaan. Kami tak langsung bicara. Dia memelukku erat dan menangis di dadaku. "Aku ke rumah teman di luar kota. Aku butuh waktu mikir dan nangis sepuasnya," katanya. Aku hanya mengelus kepalanya. "Sekarang kamu udah siap?" Tanyaku pelan. Dia mengangguk. "Kamu masih mau tanggung jawab?" Aku menatap matanya. "Kalau aku nggak mau, aku nggak akan mencarimu sampai segila ini." Aira memejamkan mata, dan kali ini, dia menciumku lebih dalam dari sebelumnya. "Mas, aku ingin malam ini jadi milik kita seutuhnya," bisiknya. Tak ada lagi keraguan di wajahnya. Tak ada lagi kecanggungan. Hanya hasrat, ketulusan, dan tubuh yang memanas sejak lama. Dia memegang tanganku, menggenggamnya erat, dan menuntunku masuk ke kamar. Malam itu semua batasan kami hancur. Bukan hanya tentang seks, tapi penyatuan 2 jiwa yang selama ini mencari pelarian dalam kehangatan sesaat. Tubuh Aira terasa hangat, lembut, dan menyerahkan diri sepenuhnya. Dia membuka bajunya perlahan, satu persatu. Membiarkanku menyentuh setiap lekuk tubuhnya dengan ragu yang berganti keyakinan. "Aku pengen ngerasa jadi milikmu sepenuhnya malam ini, Mas," katanya sambil membimbing tanganku ke tubuhnya. Kami berciuman, saling meraba, saling menggeliat dalam nikmat yang semakin menggila. Desahannya membuatku kehilangan kontrol. Tubuhnya bergerak luas di bawahku, matanya tertutup, rapat menikmati setiap tarikan napas. Dia memanggil namaku berulang kali, seperti mantra yang tak ingin berhenti. Aku mengecup lehernya, pundaknya, dan dadanya. Setiap jengkal tubuhnya adalah dunia baru yang kutemukan malam itu. Dia membuka pahanya perlahan, memintaku masuk, dan kami menyatu sepenuhnya. Tidak cepat,
tidak liar, tapi dalam, penuh rasa, penuh emosi. Tubuh kami saling bertaut, tak ada ruang untuk keraguan. Tangannya mencengkram rambutku, mendorong kepalaku lebih dalam ke dadanya. Aku bisa mendengar degup jantungnya, cepat dan tak beraturan. Tubuhnya menegang sesaat, lalu meluruh, gemetar dan mengerang panjang. "Aku keluar, Mas," katanya lirih. Aku menyusul tak lama kemudian, melepas semua dalam satu hentakan klimaks yang meledakkan seluruh rasa. Kami berpelukan, telanjang dan berkeringat, tapi tak ada kata yang diucapkan selama beberapa menit. Hanya napas berat dan tangan yang terus menggenggam. Aira kemudian menangis lagi, tapi kali ini bukan tangisan takut, melainkan tangisan lega dan bahagia. "Makasih, Mas, karena nggak pergi pas aku hancur." Aku hanya mengangguk, mencium keningnya. "Makasih juga, karena kamu bikin aku hidup lagi." Kami tidur dalam pelukan yang tak ingin kulepaskan. Pagi menjelang, cahaya matahari menerobos jendela. Aira membuka mata, dan untuk pertama kalinya tersenyum tanpa beban. "Aku siap hadapi semuanya, Mas. Kita jalanin bareng ya." Aku mengangguk. "Apapun yang terjadi, kamu nggak akan sendiri lagi." Kami sarapan seadanya, lalu pergi ke klinik untuk konsultasi lanjutan soal kehamilannya. Dokter memberi kabar baik, usia kandungan masih awal, dan kondisi Aira sehat. Di perjalanan pulang, kami saling menggenggam tangan. Seperti dua orang yang akhirnya menemukan rumah di tengah badai. Hubungan kami bukan tanpa dosa, tapi aku tahu, cinta yang lahir dari luka bisa tumbuh jadi sesuatu yang kuat. Dan malam itu, saat tubuhnya jadi milikku sepenuhnya, bukan hanya nafsu yang bersatu, tapi juga hati yang lama saling mencari. Aku tak tahu kemana masa depan membawa kami. Tapi yang aku tahu, Aira bukan cuma gadis yang kutemui di Facebook. Dia adalah bagian dari diriku yang selama ini hilang. Dan mulai malam itu, dia bukan hanya jadi milikku, tapi juga jadi alasanku untuk hidup lagi. Kami tahu hubungan ini salah. Kami sadar dunia mungkin gak akan pernah menerima kami. Tapi malam itu, waktu dia menyerahkan tubuhnya dengan seluruh luka dan air matanya, aku tahu ini bukan lagi soal benar atau salah. Aira bukan cuma jadi bagian dari hasratku. Dia jadi napas dalam hidupku yang selama ini hampa. Cinta kadang datang dari tempat yang gak seharusnya. Tapi siapa yang bisa memilih kepada siapa hati akan jatuh? Malam itu kami menyatu, bukan cuma kulit ke kulit, tapi jiwa ke jiwa. Dan sejak saat itu, aku gak pernah jadi lelaki yang sama lagi. Jangan lupa subscribe untuk cerita dewasa lainnya yang lebih menggoda dan memabukkan. Sampai jumpa di fantasi berikutnya.